modul juga begitu, tinggal minta aja, tinggal adopsi sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya akan yang pertama yaitu bermain dengan main edukatif. Yang termasuk di sini yaitu balok bangunan, membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus dan pemahaman dasar tentang bentuk dan ukuran. Itu bermain dengan mainan edukatif yang pertama. Yang kedua, pasal sederhana, merangsang kemampuan pemecahan masalah dan koordinasi mata dan tangan. Nah, motorik anak-anak itu memang dilatih itu untuk koordinasi tangan dan mata. Ya, seiring dengan berjalannya usia nanti meningkat juga perkembangannya ya. Yang kedua, kegiatan seni dan kerajinan. Pertama, mewarnai dan menggambar. Tujuannya apa? Mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik halus. Yang kedua, bermain dengan tanah liat. Ada di sini yang sudah memakai tanah liat? Nggak ketemu? Ada kan? Di Balikpapan banyak, asal mau mencari, kecuali nggak mencari nggak ketemu ya, seperti itu. Kita buat apa dengan itu tanah liat atau pledok ya? Membantu memperkuat otot tangan dan meningkatkan kreativitas. Jadi dari tanah liat itu anak-anak bisa membuat apa aja sesuai dengan imajinasi anak ya. Jadi dengan anak bermain itu imajinasinya berkembang seperti itu. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya di sini bermain di taman, yang ada tamannya boleh. Kalau di tempat saya hanya bermain di lingkungan atau bermain di luar kelas karena tempat saya sempit. Sempat saya sempit, tapi saya tidak pesimis untuk mengembangkan kemampuan anak. Saya berjalan di halaman, saya belajar di mana saja untuk mengembangkan kemampuan anak. Di sini bermain di taman, mengembangkan keterampilan motorik kasar melalui aktivitas seperti berlari, memanjat, dan bermain ayunan. Saya memanjatnya di sini di depan rumah saya ada kebun, ada pohon jambu. Jadi saya bantu anak-anak di situ memanjat semua tuh. Dibantu satu-satu untuk mengoptimalkan kemampuan motoriknya ya yang memanjat. Jadi kita bisa menggunakan tanaman yang ada di halaman sekolah seperti itu. Kalau tidak ada di halaman kita, pinjam halaman tetangga, minta tolong. Yang penting tujuan kita tadi membantu mengoptimalkan kemampuan anak ya. Terus ada tarian dan musik, membantu anak mengekspresikan diri dan meningkatkan koordinasi tubuh. Ini kalau kita punya alat musik tradisional bisa dioptimalkan yang ada di lingkungan sekolah, sendok, garpu, gelas, piring, mangkok. Yang penting jangan yang pecah gitu ya. Yang penting jangan pecah belah, seperti itu yang aman buat anak. Kegiatan sosialnya, Playdet, mengajarkan anak tentang berbagi dan berinteraksi dengan anak lainnya. Terus bermain perang, mengembangkan kemampuan sosial dan imajinasi dengan bermain peran seperti pura-pura dan pura-pura memasak dan menjaga toko. Ini bisa bukan hanya menjaga toko, bisa juga berjualan loh ya. Di sekolah itu biasanya kita buka apa sih namanya itu? Membuat semua masakan sesuai kesukaannya atau basar ya, basar. Nah, bisa juga nanti namanya pameran karya. Saya biasanya di situ orang tua membawa masakan sesuai kesukaan anak, dijual di sekolah, terus nanti uangnya dimasukkan markas. Jadi perpisahan di sini teman-teman, wali murid itu tidak usah mengeluarkan uang dari sama sendiri, tapi dari uang kas. Itu disimpan di sekolah uangnya. Jadi perpisahan ini tinggal hitung berapa kali berapa kelas, seperti itu pengumpulan dananya di sekolah saya ya. Mempermudah orang tua. Yang basar tadi yang 5.000 dijual, kita juga beli dengan murah. Sayur masak, makanan masak. Biasanya saya setiap semester basarnya itu. Jadi nanti dikumpul uangnya, dikumpul di kelas masing-masing, uang kelas masing-masing. Terus dana rincian anggaran itu untuk kelulusan, tinggal dihitung berapa hitungannya tadi. Seperti itu. Komite juga, uang komite bisa dipakai jadi meringankan orang tua. Jadi yang umpama bayar 200-300 tidak terasa, karena ada uangnya terkumpul duluan, seperti itu ya. Terus pengembangan bahasa,
Membaca buku bersama membantu memperkaya kosakata dan kemampuan bahasa. Di tempat saya itu tidak ada tempat untuk membaca, bikin pojok baca. Saya hanya beli rak-rak di sudut begini, saya buat pojok